Haleluya. Shalom aleim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 4 Januari 2023. Saudaraku yang terkasih, di pagi yang cerah ini saudara, sudahkah kita mengucap syukur dalam doa kepada Tuhan kita? Dan sudahkah kita memberi senyuman dan sapaan kepada semua saudara-saudara kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam Dia kita mau hidup benar. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai dengan 10. Dan Injil Yohanes 1 ayat 35 sampai dengan 42. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Pada perenungan kemarin saudara, kita diingatkan sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita harus belajar dan memiliki kerendahan hati seperti Kristus. Dan ini dikatakannya sendiri saudara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Katanya, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Matius 11 ayat 29. Saudaraku yang terkasih, selain kerendahan hati saudara, pengikut Kristus pun harus bertransformasi. Adakan perubahan di dalam kehidupannya, di dalam dirinya saudara. Meninggalkan manusia lama dengan segala perbuatan-perbuatan dosanya. Dan mau hidup menjadi manusia baru yang dipimpin oleh Roh. Injil hari ini diperlihatkan kepada kita bagaimana saat Yohanes Pembaptis bersama dengan dua muridnya saudara. Mereka melihat Yesus lewat. Ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya. Lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Yohanes 1 ayat 36 dan 37. Sekali lagi saudara, Yohanes berseru, lihatlah kepada muridnya saudara. Yohanes menghendaki muridnya dapat dengan seksama fokus memandang melihat siapa diri Yesus itu. Apa reaksi dari kedua muridnya saudara? Lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Ingat saudara, dia pergi mengikuti Yesus. Adakah kekecewaan dari diri Yohanes yang ditinggalkan dirinya sendiri pergi oleh muridnya untuk mengikuti Yesus? Adakah Yohanes marah, bersungut-sungut karena telah susah payah mendidik para murid itu, lalu mereka pergi begitu saja meninggalkan dirinya? Saudaraku, sesungguhnya kita sering kecewa jika kita ditinggalkan oleh sahabat kita, ditinggalkan oleh tim pelayanan kita, atau mungkin ditinggalkan oleh pacar kita sehingga kita putus asa, kita tidak lagi bergairah hidup saudara. Bahkan kita sering saudara membuat orang kecewa karena tingkah laku kita yang meninggalkan mereka tanpa berita. Kenapa kecewa? Kenapa bersungut-sungut saudara? Kita lihat Yohanes tak sedikit pun kecewa ataupun bersungut-sungut. Karena ia memiliki hati yang legowo saudara. Penuh kerendahan hati. Dia membiarkan muridnya meninggalkan dirinya dan mengikuti Yesus. Dengan harapan agar dapat terjadi perubahan yang lebih baik. Dan kita dapat juga melihat keluhuran sikap kerendahan hati dari Yohanes yang rela kehilangan muridnya dan menyerahkannya pada Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia lalu berkata kepada mereka, apa yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru. Di manakah engkau tinggal? Yohanes 1 ayat 38. Saudaraku, kenapa Yesus bertanya, apakah yang kamu cari? Bukan bertanya kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Ingat saudara, sesungguhnya Yesus ingin bertanya, apakah sesungguhnya yang mereka harapkan dari dirinya saudara? Apa motivasi mereka yang ingin mengikuti dirinya?
Pertanyaan yang sama saudara pada hari ini. Yesus sampaikan kepada kita semua yang mengikutinya sebagai pengikut-pengikutnya saudara. Apakah yang kamu cari? Dengan kata lain, apakah sesungguhnya yang kita harapkan dari dirinya saudara? Di sini Yesus mau mengetahui motivasi dari diri kita yang mengikutinya. Apa yang ada di hati kita dengan Yesus saudara? Apa motivasi kita sehingga kita mau menjadi Kristen, mengikuti Kristus? Sesungguhnya murid Yohanes yang mengikuti Yesus itu terkejut saudara. Karena tidak tahu dengan jelas apa yang mereka harapkan. Mereka balik bertanya, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, Guru, di manakah engkau tinggal? Pertanyaan yang basa-basi ini saudara. Mereka menanyakan tempat tinggal Yesus karena mereka tidak ingin berbicara sambil lalu saja. Mereka ingin bergaul lebih lama untuk mengenal Yesus lebih mendalam. Mereka ingin merasakan lebih dalam pengenalan akan pribadi Yesus saudara. Nah sekarang saudara, bagaimana dengan diri kita sebagai pengikut Kristus saat ini? Adakah kerinduan juga yang dalam di dalam hati kita untuk lebih dekat dengan Yesus Kristus? Mereka menemukannya dalam diri Yesus sebagai guru sejati. Mereka pun tinggal dan belajar bersamanya, mengikuti dan melakukan apa yang dikatakannya. Dalam diri mereka ada transformasi, adanya perubahan saudara. Perubahan di mana sekarang menjadi pengikut Kristus yang berfokus kepada kehendak Yesus. Mereka mengikuti dan melakukan apa saja yang dikatakannya. Dan menghidupkan apa yang difirmankan oleh sang gurunya. Adakah kita sebagai pengikut dia telah dengan sungguh-sungguh mengikutinya dan melakukan apa yang dikatakannya saudara? Perenungan hari ini mau mengajak kita semua sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus saudara. Hendaknya memiliki kerendahan hati dan mau melakukan transformasi di dalam kehidupan kita. Di mana kita mau meninggalkan manusia lama kita, perbuatan-perbuatan dosa kita. Kita tinggalkan semuanya dan mau hidup dipimpin roh. Kita mau fokus mengikuti dia saudara. Sang Maha Guru kita Kristus Tuhan. Mau melakukan setiap apa yang difirmankannya. Dan mau menghidupkan apa yang difirmankannya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih. Kita mau menjadi pengikut Kristus yang sejati saudara. Dengan mau semakin dekat kepadanya. Selalu mendengar suaranya. Dan mau melakukan apa yang dikatakannya. Tuhan Yesus, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus. Agar kami dimampukan untuk menjadi pengikut-Mu yang sejati. Semakin dalam kami mau mengenal Engkau. Dan mampu melakukan apa yang Engkau kehendaki dari kami. Kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleihim.